Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Sikap pasif NATO buat Amerika Serikat kian tercekik oleh hujan rudal Iran di Timur Tengah. Spanyol memutuskan untuk mengusir seluruh jet tempur dan armada laut Amerika Serikat dari pangkalan militer mereka. Tindakan itu membuat ruang gerak Washington makin sulit. Presiden Donald Trump dilaporkan sangat emosi hingga mengancam akan memberikan sanksi tarif dagang kepada Madrid. Tetapi Spanyol tak bergeming pada pendiriannya bahwa pasukan Amerika Serikat harus angkat kaki. Lantas mengapa pangkalan ini begitu penting bagi keselamatan armada Amerika? Dan mengapa saat Washington sedang tertekan, anggota NATO lainnya justru terkesan pasif? Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat harus menelan kenyataan pahit saat salah satu sekutu utamanya di Eropa, Spanyol, secara resmi menutup pintu bantuan di tengah konflik melawan Iran. Seluruh jet tempur dan armada laut Washington kini dipaksa keluar dari pangkalan militer di negara tersebut. Spanyol menyebut pangkalan angkatan laut Rota dan pangkalan udara Moron tidak akan pernah diizinkan untuk operasi yang tidak sesuai dengan piagam PBB. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez secara terbuka mengecam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sánchez menilai aksi militer bersandi Operasi Epic Fury tersebut sebagai intervensi yang tidak dapat dibenarkan dan berbahaya karena berada di luar koridor hukum internasional. Kecaman disampaikannya pada Minggu 1 Maret 2026. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Menyikapi hal ini, 15 pesawat militer AS termasuk pesawat tanker pengisian bahan bakar terpaksa mengungsi ke pangkalan Ramstein di Jerman. Reaksi keras langsung meledak dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump menyebut Spanyol sebagai negara yang sangat buruk karena menolak memberikan akses militer di saat kritis. Trump bahkan telah memerintahkan Sekretaris Departemen Keuangan Scott Bessent untuk menghentikan semua urusan dagang dengan Spanyol Senin 2 Maret 2026. Dealings with Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. Tetapi Madrid menyatakan telah memiliki sumber daya yang cukup untuk menahan dampak dari embargo ekonomi tersebut. Lantas sepenting apa sebenarnya pangkalan di Spanyol bagi Amerika? Amerika Serikat membutuhkan pangkalan di Spanyol bukan karena masalah jarak. Pangkalan itu merupakan komponen vital dalam arsitektur serangan global Washington yang sangat kompleks. Setidaknya ada 4 fungsi utama pangkalan AS di Spanyol sebagai berikut. Pertama, sebagai jembatan udara logistik. Pangkalan Moron berfungsi sebagai pom bensin di langit. Tanpa pangkalan ini, jet tempur dan jet pengebom jarak jauh dari daratan Amerika tak dapat langsung menuju Timur Tengah. Kedua, sebagai tempat aman dari jangkauan rudal Iran. Ini berbeda dengan pangkalan Al-Udeid di Qatar yang sangat rentan menjadi sasaran empuk rudal dan drone Teheran. Ketiga, pangkalan Angkatan Laut Rota adalah rumah bagi kapal perusak kelas Aegis.
Kapal-kapal ini adalah komponen vital NATO untuk mencegat rudal balistik Iran yang mungkin diarahkan ke Eropa atau aset sekutu. Yang terakhir, sebagai batasan politik bagi negara Teluk, negara-negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab kini membatasi Amerika untuk meluncurkan serangan ofensif karena takut infrastruktur minyak mereka dihancurkan Iran. Hal ini memaksa Washington bergantung pada pangkalan Eropa yang punya otonomi politik lebih tinggi lewat NATO. Di saat Amerika Serikat berupaya keras menggalang dukungan, aliansi NATO justru memilih untuk bersikap pasif. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte secara tegas menyatakan bahwa aliansi itu tidak terlibat dalam eskalasi terbaru di Timur Tengah Selasa 3 Maret 2026. Of course, NATO is not itself involved, but let's be absolutely clear-eyed to what's happening here. Iran is close to getting its hands on a nuclear capability and on a ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the region, the Middle East, including posing an existential threat to Israel, it is also posing a huge threat to us here. Yang menambahkan operasi Epic Fury adalah tindakan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel. Meskipun ia menilai Iran sebagai biang keladi kekacauan, Mark Rutte tetap menjaga jarak agar NATO secara institusi tidak terseret ke dalam perang terbuka. Sikap lebih keras ditunjukkan oleh Prancis. Presiden Emmanuel Macron menyatakan serangan Amerika Serikat ke Iran dilakukan di luar hukum internasional dan Paris tak dapat menyetujuinya. Adapun Iran sendiri telah mengeluarkan ancaman balik kepada negara-negara Eropa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, menyatakan setiap tindakan Eropa untuk membantu Amerika akan dianggap sebagai pemicu serangan. Ancaman ini terbukti bukan isapan jempol belaka. Pangkalan udara Inggris di Siprus, Akrotiri, dilaporkan telah menjadi sasaran drone serang buatan Iran. Respon pasif dari NATO dan penolakan keras dari Spanyol menjadi tembok besar yang menghambat gerak militer Amerika Serikat. Washington yang semula percaya diri, kini seakan harus berjuang sendirian di tengah jebakan rudal asimetris Iran. Kehilangan pangkalan strategis milik Spanyol tidak hanya melemahkan logistik perang Amerika, tetapi juga sebagai simbol lemahnya kredibilitas Amerika di mata aliansi Barat. Donald Trump kini diperhadapkan pada dilema geopolitik terbesar. Apakah terus memaksakan perang dengan resiko kehabisan sumber daya, ataukah harus menurunkan ego untuk memperbaiki hubungan dengan sekutu Eropanya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.